Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, Bapak Ibu yang terhormat. Bertemu kembali kita di After Market Close Analysis untuk penutupan hari Selasa tanggal 18 Februari 2025. Hari ini kita lagi-lagi alertnya banyak, IHSG masih ditutup positif dan uh, asingnya masih net buy. Sedikit walaupun terjadi pengurangan, tapi apapun faktanya net buy ya. Jadi sentimen kalau kita lihat dari global itu Cina, ternyata Cina ya tertuju ke market Cina ya. Lalu market juga tertuju dengan Amerika dan Rusia yang berencana menghentikan perang lah ya. Oke, Bapak dan Ibu, kita akan mulai after market close analysis. Kita lihat dulu trading snapshot hari ini bagaimana. Ya masih melanjutkan bullish kemarin. Sepertinya ada opening gap up dan coba ditutup dulu. Ini seperti nanti kita harus cek apakah dia menutup gap. Kalau dia menutup gap, ini agak riskan ya. Nanti dia menutup gap up, nanti kita cek lagi. Yang pasti IHSG-nya, price discount everything, volume validate, faktanya IHSG hari ini ditutup positif. Cuma nanti kita akan lihat di volumenya, valid nggak volumenya, positif 0,62 ditutup hari ini. Total value-nya 12,6 triliun. Ya lumayan lah ya Bapak Ibu. Kalau dekat-dekat 10 itu rata-rata. Ini di atas rata-rata dan asingnya lagi-lagi net buy. Di mana net buy-nya? Kalau kita pakai perintah top foreign di botnya kita BBRI, alhamdulillah ya Bapak Ibu. BBRI ini kalau di bawah 4.000 saya masuk agresif ya 4.000, 3.950, 3.900. Nah, di bawahnya sampai 3.800 saya agresif. Sekarang sudah positif ya, alhamdulillah ya. Semangat aja sekarang pegang dividen karena Presiden Prabowo katanya pengen memeras BUMN supaya kasih dividen besar. Apalagi lah kalau yang kita harapkan kalau saham-saham seperti ini selain dividen. Oke, finansial pendorongnya Bapak Ibu siklikal dan non siklikal. Nanti kita lihat di sini perbankan BUMN semuanya hijau ya, BRIS juga termasuk di sana. Yang paling signifikan memang BBRI 427 miliar net buy asingnya. Alertnya dia ada 6 Bapak Ibu, nanti kita lihat HIL, ERA, MAPI, SMS, Indika, dan Akra. Saya juga tidak terlalu monitor ya. Nanti kita lihat aja nanti. Saya sih pengennya cepat saja karena kemarin itu saya harusnya membuat trading plan untuk PTPS, tapi banyak sekali pekerjaan dan saya lagi mempersiapkan utak-atik macam-macam pekerjaan kantor juga ada banyak dan saya fokus untuk trading pula. Jadi Bapak Ibu, kalaupun nanti saya analisa Bapak Ibu jangan ragu untuk bikin trading plan sendiri ya. Nggak, nonton aja caranya yang lama-lama itu ikutin saja. Kebetulan saya memang lagi fokus trading cari duit. Jadi cari duit saya dari trading di market memang. Jadi kalau market begini, saya justru banyak fokus untuk trading. Kalau lagi bearish, saya banyak fokus nyelamatin aset supaya kalau exit segera. Oke, ini dia Bapak Ibu, alertnya ada 6, ya mulai jam 10 dia keluar. Nah, secara sekuensial ya. Jadi sebelum jam 10 dia belum aktif, kirim secara sekuensial mulai jam 10 sampai jam penutupan. Nah, bisa saja dia keluarnya pagi jam 10 tapi jam 3 sore dia diguyur oleh supply-nya akhirnya bearish, supply-nya masuk karena dia memang sekuensial. Makanya kita harus analisa di after market close. Alamat Telegram botnya ada di deskripsi video, nanti Bapak Ibu bisa join juga. Klik saja, nanti Bapak Ibu besok kalau ada alert robot selama market buka, Bapak Ibu bisa akan diterima langsung. Untuk linknya juga bisa scan pakai Google Lens yang QR ini ya, nanti dia akan mengarah ke sana. Yang penting Bapak Ibu sudah menginstal aplikasi Messenger, Telegram Messenger. Untuk Telegram channel juga silakan Bapak Ibu join. Nanti biasanya ada info-info atau analisa atau tarik coret-coretan yang saya posting ke sini. Untuk sosial media, silakan di-follow. Insya Allah akan saya follow back. Baik, saya bacakan disclaimer-nya. Cepat saja, video ini saya buat tujuannya untuk edukasi. Saya sharing pengalaman saya 19 tahun di pasar saham Indonesia. Tidak boleh request analisa saham apapun. Jadi Bapak Ibu jangan percaya juga analisa saya 100% karena mungkin pengalaman kita berbeda. Psikologi trading kita berbeda, style trading kita tidak persis sama, atau capital kita juga berbeda saat ini ya. Ada yang lagi full cash, ada yang lagi penuh saham yang berbeda ya. Namun begitu nanti Bapak Ibu jadikan saja sebagai second opinion.
Bapak Ibu bisa ikutin contoh analisnya, belajar. Bapak Ibu wajib punyanya first opinion. Dari mana dapatnya first opinion ini? Lakukan sendiri. Practice make perfect. Jadi analisa sendiri. Bapak Ibu nanti bisa ikutin step by stepnya. Dengarkan analisa saya. Lalu Bapak Ibu praktekkan. Belajar cara melakukan analisa. Salah satunya begitu cara untuk belajar menganalisa saham. Kalau salah ya kita coba analisa lagi. Mungkin ada yang kurang pas ya sesuai dengan style masing-masing atau psikologi masing-masing. Oke, disclaimer-nya on, Tayor trade at your own risk, risiko ditanggung masing-masing. Wajib punya trading plan dan money management. Kalau Bapak Ibu trading tidak punya trading plan, saya sarankan stop trading, pindah aja ke yang lain. Karena kalau trading tanpa trading plan dan money management itu riskan dan resikonya dekat dengan gambling. Baik, mari kita pindah ke Telegram bot-nya untuk melakukan analisa. Sekarang kita sudah pindah ke Telegram bot-nya. Saya menggunakan Telegram desktop, jadi PC Windows, dan bisa juga diakses melalui web atau handphonenya ya Bapak Ibu. Tapi untuk kepentingan video saya buat nanti ini mudah-mudahan bisa singkat walaupun ada banyak alatnya, dan kita buat displaynya di desktop lah. Bagi Bapak Ibu yang pertama kali menggunakan Telegram bot ini, jangan lupa ketik help. Ya, pertama Bapak Ibu ketik dulu start ya untuk bisa mengaksesnya. Setelah itu untuk melihat apa saja perintah yang tersedia, Bapak Ibu ketik help. Sini apa saja yang tersedia ya. Ini perintah yang tersedia. Lalu jangan lupa ketik tutorial. Oke, Bapak Ibu ketik tutorial di sini, nanti dia akan memberikan apa saja tutorial yang ada. Jadi kan kalau cuman mendengarkan perintah lalu ketik, Bapak Ibu harus tahu dulu basicnya bahwa robot ini dia menggunakan big data analysis, machine learning. Kalau Bapak Ibu ingin tahu apa itu algoritma deep learning, Bapak Ibu bisa klik videonya. Atau Bapak Ibu kalau pengen belajar cara membuat trading plan, ada di sini. Lalu pengen belajar volume price analysis, ada di sini. Karena basicnya trading saya itu berdasarkan volume price analysis. Mudah-mudahan Bapak Ibu berminat untuk belajar volume price analysis ya. Jadi simple sekali volume price analysis itu. Price, discount, everything, volume validate. Dan ini banyak juga yang lain-lainnya yang mudah-mudahan bisa kita lakukan ya. Oke. Langkah pertama yang kita lakukan, kita akan melakukan screening dulu. Kita mengecek apa saja yang terjadi setelah market tutup. Langkah pertamanya adalah kita ketik alert. Nah, ini untuk mengecek apa saja alert yang terjadi hari ini. Di sini tercatat tanggal 18, Hill, Era, MAPI, SSMS, Indika, dan Akra. Ini banyak yang saya tidak punya ya. Saya berpikir tadi perbankan akan alert hari ini, ternyata enggak juga ya. Saya pikir BBRI yang saya pegang buy on weakness dari dulu sampai 3.800 akan ada alert. Ternyata enggak. Ya, apa yang saya inginkan ternyata tidak diakomodasi oleh market, ya tidak apa-apa. Sekarang kita cek, setelah kita cek alert, kita cek dengan rekom. Nah, ini tujuannya kita screening untuk melihat apa saja potensialnya /rekom. Oke. Di rekom dia menggunakan end of day data tanggal 18 Februari. Ada Akra, ada alert Era, ada alert Indika, ada alert. Semua ada alert yang direkom kecuali Emior ya. Emior nih apa kabar? VPA Emior. Oh, bottoming dia ya. Bottoming nih Bapak Ibu. Kita lihat selagi dia tidak close di bawah 222 aman. Setelah kita cek rekom, kita cek rekomnya apa saja? Kita cek dulu lah. Lupa. Di PPA ada Akra, lalu di BDT, AMRT sell, BMTR buy, Era buy, Gajatel, MDK sell. MDK kemarin ada alert ya, sekarang dia sinyal sell untuk BDT. Berarti supply-nya masuk, profit taking dulu. BBNI, nah ini bagus nih Bapak ini, pokoknya yang price action yang ada potensial reversal bagus, KLBF bagus. SMIL, ya luar biasa SMIL ya. Hill. Saya lupa SMIL masuk big data atau enggak ya, atau datanya belum cukup. Rocket Jet, aman. Akra, BBRI, ya alhamdulillah BBRI. Saya kalau di bawah 3.900, pokoknya 3.000-an saya belilah. Era, ya di sini ada alertnya. MAPI ada. Akra buy, film ini Sanjay Dutt ya, apa? Goto sell 79, MAPI, Telkom ribuan ya Bapak Ibu. Golden Cross, Akra aman. Nanti kita berhati-hati kalau market terlalu greedy, kita mungkin harus berpikir secara sebaliknya. Mungkin besok kalau kita terpanjang untuk greedy, akan ada supply masuk untuk profit taking.
BTPS, the best time for buying, dia kemarin, sekali lagi saya mohon maaf tidak membuat tutorialnya. Oke, itu kita cek lagi dengan SCR Vibum. Nah, kita akan cari ya, saham mana saja yang ledakan volume. Akra, ledakan volume. Breeze, ledakan volume ya. Nggak tahu saya ini ada waktu atau enggak untuk membuat. Indika juga. Jadi antara Akra dan Indika. Jadi gini, saya akan mencari kalau ada alert robot, dia ada rekomendasi alert keluar. Terus cek di rekom, dia keluar. Kalau cek di ledakan volume, keluar. Mudah-mudahan ada waktu nanti. Kalau nggak ada, saya bukan nggak ada waktu untuk ini. Saya ada waktu, tapi untuk saya menyusun trading plan saya sendiri. Bapak Ibu bisa lakukan lah ya. Ini banyak yang bagus nih. Misalnya GJTL ya. Ya, ini mana yang bagus. Jadi kalau kita nggak pilih Akra, Indika ya. Saya dia ada alert, dia ada di rekom juga. Yang ada di rekom kayaknya Akra nih. Oke, selain itu kita cek dulu SCR Extreme. Nah, ini untuk saham-saham ekstrim. Saya kemarin lakukan ini. Sekarang sudah berkurang yang ekstrim. Hati-hati, sudah banyak ini. Avia masih ekstrim. Yang mau buy on weakness di Avia bisa atau analisa dulu bagaimana posisi Avia ya. Lalu kita lihat SCR Panic. Nah, ini mungkin banyak juga saham-saham yang habis panic terlebih dahulu. Apa dia yang banyak di sini keluar? Era dia habis panic terlebih dahulu. Baru mana lagi? Ini bisa dicek-cek Bapak Ibu. Mayor, Emior juga mungkin. Oke, MMA masih ditunggu sama saya. Ya, gitulah Bapak Ibu ya. Sekarang kita cek dengan SCR Hope. Jadi memang harus pekerjaannya terus screening, cari-cari, lalu cek lisannya. BBCF sudah masuk Hope, Bevin, Java, meter ya, itu dia. Kita lihat dengan SCR Payback. Nah, ini nanti kalau lagi naik begini dalam beberapa hari, terus dia turun, pullback. Nah, biasa muncul nih sama-sama untuk pullback. 1, 2, 3, dia butuh 3 candle ke belakang. Sekarang kita cek dengan SCR Top FF. Kita membandingkan foreign flow dengan ajar kanan ajar kiri. Kita tahu BBRI dia paling banyak net buy oleh asing. Lalu net sell-nya tidak terlalu signifikan. Kita cek dengan SCR Top kaki. Hajar kanan dan hajar kiri paling banyak di hajar kanan BBRI ya 69 miliar. Lalu PSAB, BBNI, Telkom itu hajar kanan, hajar kiri Bank Mandiri sama brandnya Bank Mandiri ternyata banyak yang hajar kiri nih. Lokal kali ya, karena asingnya dia net buy nih. Mana? Nih asingnya net buy, kayaknya lokal yang banyak hajar kiri nih. Oke, itu dia Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa cek yang lain-lainnya, screeningnya banyak di sana. Sekarang kita mulai pembahasan komposit dulu. Kita mulai dengan Speedo. Jadi sambil saya ketikkan, Bapak Ibu juga melakukan ikut mengetik. Jadi sambil dengarkan, step by stepnya diikutin saja urutan kita bahas komposit dulu. Kalau Bapak Ibu tidak sambil melakukan, nanti Bapak Ibu akan bingung gitu. Nanti akan ada pertanyaan, ini gimana? Karena kan kayak orang berenang, ya nonton cara berenang di YouTube. Ya, lalu tidak pernah terjun ke kolam renang, nggak pernah melakukan. Akan bingung ya. Jadi walaupun Bapak Ibu bisa pakai yang lainnya, boleh. Sambil cek dengan TradingView misalnya ya. Kalau ada yang serupa, Bapak Ibu bisa sambil melihat, oh ini pendengarannya, terus Bapak Ibu analisa sendiri di TradingView sahamnya atau di mana lah di brokernya. Biasa kan kayak Stockbit kan ada chartnya juga TradingView. Sekarang kita cek Speedo Composite. Kita mau bahas composite dulu. Oke, composite sekarang dia berada di zona grid, artinya demand-nya sudah lebih besar daripada supply, maka harga naik. Itu seperti dengan hukum pertama Wyckoff. Ya, kalau di robot lain juga ada yang begini, ya sama saja ya, Bapak Ibu bisa bandingkan. Maksud saya, ketika saya ketik Speedo, composite, Bapak Ibu ketik juga. Baru, oh itu dia. Nanti sama yang lain begitu juga. Lalu kita cek dengan Star aja langsung. Star C 0 untuk melihat sektoral. Wah, dengan kenaikan 0,6 kita lihat beberapa saham konsisten dari kenaikan IHSG kemarin dia melemah ya. Mulai ada pelemahan. Oh, basic menguat nih relatif terhadap, berarti dia outperform lumayan menguat walaupun dia masih berada di zona panik ya. Yang lain-lainnya sudah mulai melemah nih Bapak Ibu ya, itu sektoralnya. Nanti Bapak Ibu bisa lihat sahamnya misalnya sektor finance apa penguat sektor finance. Finance lihat sektor berapa? Star S, finance mana nih? Finance sektor 4. Nah, Bapak Ibu bisa cek ya. Star C4. Seperti begitu caranya. Nah,
Ini kan, ini kan pusat rotasinya composite. Kalau mau lihat Pak, saya mau pusat rotasinya adalah sektoralnya, pakai start S 4. Nah, nanti pusat rotasinya akan menjadi ID finance. Nah, ini kita bisa lihat BBNI outperform, Breeze juga. Oh, banyak yang habis panik terbit lahub nih. Wah, keren ya. Oke, lalu kita VPA weekly composite. Langsung kita membahas composite-nya. Weekly-nya volumenya belum ya, tapi warna hijau ini artinya kalimat fall up, artinya demand-nya greedy ya, buying power ya. Di sini Bapak Ibu bisa lihat Bapak Ibu bisa lihat candlenya hijau, tapi volumenya masih hari Selasa. Mudah-mudahan nanti sampai hari Jumat dia ini. Weekly-nya kalau mau valid dia harus break di atas 730. Nanti kita harus lihat di daily-nya. Sekarang kita lihat weekly dulu. PBP weekly composite. Kita mau lihat kalau naikkan ke atas ada nggak supply zone-nya. Kalau di bawah nggak kelihatan. Oh, sebentar lagi. Ini Bapak Ibu. Kalau naik ke atas, ini nih ada supply zone. Mudah kena sedikit, dia turun sedikit. Weekly ya. Jadi dia mudah-mudahan dia supply bisa ditembus. Apalagi kalau dia tarik di garis ini ada support, dia akan menjadi resisten biasanya. Jadi kalau ada kenaikan, nanti kalau ada profit taking, nggak usah khawatir, nggak usah terlalu ini, karena nanti kita harus cek ke weekly-nya. Mungkin wajar saja dia untuk membentuk swing low untuk naik. Kan ini sekarang candlenya adalah high, ini adalah low, ini adalah low terhadap high, ini adalah lower low, ini adalah lower low terhadap high, ini adalah lower low. Ini low terhadap high, ini adalah lower low. Saat ini menjadi low terhadap high, dia harus turun dulu, tidak membentuk lower low. Nah, itu yang penting di weekly-nya, baru kita bisa agresif nanti. Kita lihat di daily, apakah ada gap yang harus ditutup sebelum dia turun. PPA composite. Kalau lihat dari pergerakan intraday tadi, kok dia tutup dulu ya? Ya, dia tutup ya. Gapnya ditutup Bapak Ibu. Jadi perlu waspada. Ini ada gap. Kemarin, tutup kemarinnya. Saya nggak tahu ini tutupnya clear atau enggak. Tapi yang pasti dengan candle hari ini, candlenya mengecil, volumenya membesar. Lihat ya. Price discount everything. Volumenya hijau, iya. Oke. Volumenya tertahan di mid Donchian. Price-nya sepertinya kecil ya dibanding kemarin, tapi volumenya lebih besar dari kemarin. Nah, ini pertanda-pertanda sudah mulai masuk profit taking, karena di sini kemarin kita lihat supply-nya. Oke, besok kalau dia turun, maka berjalan dia high low, low high. Ini yang kita tunggu, jangan sampai dia close di 6.500. Kita malah dia turun, saya akan buy on weakness, mencari zona demand-nya. Supaya apa? Dia di sini ada low terhadap high, ini adalah lower low, ini high, low, high, ini high terhadap low, dia break membentuk higher high. Nah, dia nge-break demand zone ini, dia butuh demand dari bawah. Di manakah demand zone-nya? Sinyalnya dulu. Sinyalnya hari ini day move indicate strength ya. Tapi volumenya di bawah rata-rata. Ya, tidak terlalu besar. Tapi catatan bagusnya dia 3 candle up terus ke atas. Close-nya up close ke atas. Jadi tetap bagus ya. Cuman ini price-nya tidak harmoni dengan volume. Itu dia masalahnya. Volume yang lebih besar dari kemarin, masa price-nya lebih kecil. Ini sudah saya bahas di workshop volume price analysis. Jadi perlu waspada karena pasti sesuatu ini. Price, discount, everything, volume validate. Nah, ini Bapak Ibu bisa belajar ya. Ilmunya sudah ada. Bapak Ibu ketik saja tutorial untuk memahami itu. Di sini ada tutorialnya, volume price analysis, atau nanti ikut workshop kelas advance. Oke, berikutnya kita cek dengan VBP. VBP composite untuk melihat daily-nya. Di manakah kalau dia turun demand zone-nya untuk kita buy on weakness. Untuk agresif ya. Oke, ya. Di sini Bapak Ibu kita kelihatan ada supply zone lumayan. Lalu di bawah ini kalau dia mau pullback, kalau besok dia turunnya agak dalam, di sini demand zone ya. Yang besar ini, yang segini ini. Nah, ini ada demand zone. Kalau dia pullback sedikit, kita buy on weakness di sini. Kalau dia naik
perhatikan rejection di sini ya, di 7000-an ini, 7077 ini rejection. Tapi kalau yang dia mau mematahkan tren di weekly, dia harus close di atas, mematikan candle, mother candle yang merah ini. Kebetulan itu supply zone. Jelas ya, jelas sekali kebaca. Ini adalah supply zone. Jadi kalau dia turun kita buy di sini, buy on Wednesday, kita profit taking di sini yang kuat. Ini juga bisa apakah ada pin rejection gitu ya. Saya rasa cukup untuk daily. Sekarang kita lihat volatility map-nya. Kita pakai portfolio volatility map mulai dari Hill, ERA, MAPI, SSMS, IND sampai AKRA. Nah, kita kan punya data 12 bulan nih ya, Bapak Ibu ya, setahun trailing berarti dari Februari sampai Februari lagi. Kita menemukan SSMS ini paling tinggi volatilitasnya dalam 12 bulan dan dia paling tinggi returnnya, daily average-nya 0,7 sekian lah ya ini. Lalu kita punya sekelompok yang hampir sama, volatilitasnya hampir sama. MAPI dia sama AKRA daily average returnnya rendah, tapi MAPI ini cukup volatil ya. Jadi begitu kita bisa tahu cluster-clusternya. Dan kita cek PCM. Kalau mau tahu apa sih gunanya, nonton tutorialnya Bapak Ibu ya. Nanti kalau saya bahas di sini waktunya tidak cukup. Ada tutorialnya PVM. Sekarang kita lihat korelasi. Apakah saham-saham ini berkorelasi? Kita lihat ya untuk data 12 bulan juga. Maka misalnya Bapak Ibu punya AKRA, boleh masuk ke Indika, boleh masuk ke ERA karena korelasinya kecil. Tapi jangan masuk ke Hill. Kalaupun mau masuk ke MAPI atau Hill, lot size-nya dikecilin. Begitu juga dengan ERA, jangan masuk ke MAPI, tapi yang lainnya boleh. Kita lihatlah korelasinya jangan terlalu besar untuk data 12 bulan. Sekarang tadi kita lihat apa yang mau kita bahas, SCRV Boom. AKRA ya. AKRA nih saya belum punya. AKRA atau Indika? AKRA saja ya alertnya ya. Saya belum punya, apakah tertarik? Nanti akan saya lihat setelah membuat video ini. Saya tentu akan membuat trading plan saya sendiri. Kalau tertarik, saya akan analisa detail sendiri. Karena kalau di video ini kan terbatas semuanya. Bapak Ibu juga setelah menonton video ini, lakukan analisa lebih detail ya. Atau apalagi nanti saham yang tidak terpilih untuk analisa lengkap. AKRA akan kita pilih analisa lengkap, sisanya akan analisa singkat. Oke, langkah pertama untuk analisa saham. Bapak Ibu ikuti ya. Pertama ketik alert AKRA. Nah, ini untuk melihat apa saja alertnya. Oh, AKRA ini stabil dia. Freshnya adalah di bulan 11. 12 ada. Ini kita perlu berhati-hati apakah dia penuh. Kalau dia lagi bearish, penurunannya sangat cepat. Oke, pertama adalah cek alert AKRA. Lalu kita cek dengan Speedo AKRA. Ini langkah kedua ya. Jadi step by stepnya ikutin saja. Dia berada di zona grid, artinya supply and demand saat ini AKRA untuk daily lebih besar daripada supply. Kita cek dengan STAR. Untuk weekly-nya bagaimana? Nanti tunggu lakukan hari Jumat untuk speedometer. STAR AKRA. Untuk rotasi saham, AKRA saat ini dia berada sudah masuk di zona grid sejak mungkin seminggu lalu ya. Dari sini AKRA dan dengan penguatan 0,6 komposit dia tetap terjadi akselerasi, jarak yang menjauh dan mulai ke kanan. Berarti outperform dia. Sekarang kita lihat weekly-nya. Kenapa weekly-nya dicek kalau sebelum hari Jumat? Ya, saya cuma ngecek aja lihat posisi, tapi validnya nunggu hari Jumat. Gak dilakukan juga nggak apa-apa. Jadi saya pengen tahu saja. AKRA-nya bagus untuk di daily, di weekly. Dia berada di segitiga ini, Bapak Ibu. Kalau nonton tutorialnya tentu tahu. Ini kita sebut habis panik. Terbitlah hope. Oke. Jadi kalau beli di sini untuk weekly-nya masih bottoming daripada Bapak Ibu belinya nanti kalau sudah masuk ke grid. Ada ketinggian. Oke, kita mulai dengan VPA monthly AKRA. Kita lihat monthly-nya untuk AKRA. Aduh, nggak bagus pula ya Bapak Ibu. Menurut saya tidak bagus ini. Untuk monthly ya, untuk monthly. Kenapa? Ini siklus marking up, distribusi, marking down. Ya, akumulasi sedikit, marking up, distribusi, marking down. Ya, jadi
Marking down itu biasanya dia akan turun ke bawah sini. Jadi nanti kalau kita bermain di monthly, ekspektasinya kita tidak terlalu tinggi ya Bapak Ibu, karena siklusnya seperti ini apa boleh buat. Volumenya juga belum bisa kita pastikan karena masih tanggal ke-18, tapi siklusnya kita tahu lah. Dia sedang berjalan, kalaupun dia close di bawah 1030 maka dia akan terjun ke bawah. Ya, karena saya tidak tahu ya, saya analisa yang merekomendasikan untuk tidak dibeli. Nanti kita analisa detail ya. Jadi Bapak Ibu, walaupun ada alert 6, tidak harus 6-6-nya saya beli. Saya cek lah, kalau nggak ada yang bagus di sini saya cek yang lain. Kalau nggak, saya tunggu besok alertnya gitu, atau saya fokus dengan yang lain. Tapi analisa sahamnya harus dilakukan tiap hari. Informasi apa yang saya lihat? Oh, dia distribusi ya. Kemarin Bapak Ibu sesuai dengan ini dia turun. Tapi ini kalau ada perlawanan mungkin kita bisa dapat pullback 1, 2, 3, 4. Dia 4 candle, dia bisa pullback 4 bulan. Lumayan juga. Nanti kalau main time frame lebih kecil. Berikutnya VPA Weekly Akra. Ini untuk weekly ya. Kalau weekly wake off-nya berjalan dengan baik, Bapak Ibu. Jadi ini adalah marking up, ini adalah distribusi, ini adalah uptrust, ini adalah marking down. Sebenarnya untuk workshop kelas advance nanti kita banyak masukkan ini ya. Jadi ini bisa jadi teori. Nah, kalau dia naik Bapak Ibu, ya sell on strength-nya bisa ini 1650 kita curigai ada supply zone ya. Jadi dia ada uptrust pula di sini. Ini sell mother candle. Begitu dia turun, dia bermain. Nanti ini bermain di daily. Targetnya kalaupun naik ke atas, biasanya berat ya. Jadi ini adalah distribusi. Sekarang marking down, stop loss wajib di sini. Tapi di weekly-nya dia sedang perjalanan nih Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu lihat ini adalah low kan. Ini adalah high. Ini adalah high terhadap low. Nah, ini yang membuat dia pattern mulai terbentuk. Nanti di daily kita lihat harus ada pattern untuk sampai ke 1663. Volumenya ya belum, Bapak Ibu. Kita masih hari Selasa. Harus kita tunggu. Dia katakan volumenya low. Sinyalnya tidak ada. Tapi spreadnya sudah di atas rata-rata. Lalu VPA Akra. Kita turun ke daily untuk memperkuat analisa kita tadi. Oke ya, jadi kalau di daily kita kelihatan ini adalah redistribusi, ini ada sell mother candle tadi. Nah ini dia turun. Di sini mulai ada selling climax ini sebenarnya Bapak Ibu ya. Ini ada sinyal down trust bar, valid, selling climax ya. Ini sebenarnya ini ada pullback. Ini adalah bagian dari selling climax-nya. Ini adalah auto rally, ini adalah secondary test. Nah ini ada volume-volume seperti ini yang kita curiga sebagai fase B. Ya, nah ini kalau dia break, dia bisa saja kemana-mana atau break langsung 1270 maka patternnya terbentuk. Ya ini sudah ada fase A berarti low, high, high, low. Harus close dulu 1270. Atau kalau mau bermain di sini bisa, Bapak Ibu, kalau dia pullback kita cari zona demand-nya, kita beli di zona demand ini, stop loss-nya jelas 1075. Beli satu jaga di atas satu lot. Nah, di sini buy. Jadi jangan bilang, "Pak, ini belinya di mana?" Ya, belinya kita karena kita tidak tahu besok akan naik atau turun. Manajemennya kita atur untuk piramida stop loss di 1075 untuk daily. Target jual tentu ini. Sell mother candle atau ini. Ya, dia nanti Bapak Ibu tarik garis ini berapa lah. Oke, di weekly mungkin kelihatan tuh berapa garisnya. Di weekly 1650 target jual ya. 1650 ini menjadi target jual karena dia merupakan yang tertinggi. Volume hari ini FO2 rise bullish sign, sinyal VPA-nya, volumenya high, white dia dan close-nya high-nya. Volumenya bagus, ledakan volume. Oke, ingat, di Akra ada ledakan volume. Alertnya juga bagus ya. Kalau kita cek dulu dengan VBP weekly Akra. Untuk kita lihat supply and demand. Oh, sebelum sampai dengan 1650 dia ada supply zone dari sini nih. Ini adalah support, become resistant. Ini become resistant di sini. Nanti mudah-mudahan jebol. Supply zone. Tapi sell mother candle di atas. Oke. Jadi di sini hati-hati ya, Bapak Ibu. Ini ada rejection yang perlu kita antisipasi. Untuk jelas mungkin kita lihat di daily lah ya. VBP ada pula. VBP Akra. Nah, ini lebih enak. Oh iya benar di situ ada
Jadi sell mother candle-nya di sini ya. Untuk bulan Oktober memang dia supply masuk besar. Tetapi dari sebelum-sebelumnya ini ada yang nyangkut banyak nih Bapak Ibu di 1.500. Jadi kalau kita buy on weakness dia turun ke sini. Ini posisi buy on weakness ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan kita dapat harga diskon, stop loss-nya di bawah. Jadi beli sudah ya, entry sudah. Kenapa dia masuk? Karena sudah ada change karakter. Kalaupun nanti dia masih sideways, untuk target 1.500 sampai 1.650 itulah rangingnya. Di sini mungkin 1 lot, 2 lot, 3 lot, 4 lot, 5 lot, 10 lot, 20. Piramida ke atas juga boleh atau tunggu di sini profit taking, stop loss selalu dinaikkan di sini diwaspadai. Itu juga boleh ya. Jadi kita lihat ada. Karena letakkan volume, kita pakai evol. Akhirnya kita mau melihat sebesar apa ya secara relatif volumenya meledak. Powerbox namanya. Mohon maaf belum ada tutorialnya, nantilah kalau ada waktu saya akan buat. Oh, nggak terlalu besar ya karena kita punya powerbox besar di sini. Ya, inilah yang ledakan-ledakan volume tuh digambarkan dengan powerbox ini. Dengan adanya powerbox ini kita tahu stop loss-nya ya kita cari yang di break ini kan paling tinggi, ini kan belum. Jadi di antara yang di break kita cari swing low, stop loss-nya di swing low ini. Nanti kalau dia sampai di atas, itu baru kita lihat. Ini paling nggak swing low-nya di sinilah. Oke, lalu pengen lihat SWG-nya, SWG Akra. Saya jarang lihat ini, tapi karena ledakan volume, udah green ya. Jadi yang pengen saya lihat karena dia ledakan volume, saya pengen lihat ini sudah apakah sudah hijau tua semua. Sinyal buy sudah ada, stokastiknya. Lalu volume breakout, yes. Berapa kali? Oh, 3,69 kali rata-rata 20 hari, lumayan. Oke ya, jadi kita tunggu sajalah ya Bapak Ibu. Sekarang kita lihat dengan wave Akra. Wave Akra, ini sedikit lagi nih mulai terjadi perubahan tren ya Bapak Ibu. Di sini sudah terjadi perubahan tren nih. Merah, hijau, merah, lebih kecil, hijaunya sudah lebih besar. Jadi low, high, low, low terhadap high, lower low. Dan di sini lower low ya. Ini low terhadap high. Ini tidak menjadi lower low, dia menjadi high terhadap low. Nah, ini tinggal menunggu saja dia break. Oke, ininya juga sudah mulai perubahan trennya. Udah terjadi perubahan nih Bapak Ibu. Ini lebih besar saat ini walaupun dia belum break. Oke. Hari ini hajar kanan dengan nilai 16,8 miliar. Total volumenya adalah 13,81 juta lot. Oke. Sekarang kita cek dengan DOM dulu, DOM Akra. Hari ini kalau kita lihat akarnya kecil 2,6% saja asingnya. Mana dia? Kita cek dengan foreign flow dengan mengetikkan perintah pivot Akra untuk melihat foreign flow di Akra ini. Ini dia Bapak Ibu foreign flow untuk Akra AKR Corporindo. Kalau kita lihat sempat dia ya sebenarnya ada korelasinya ya, cuma agak shifting. Di sini baru nempel Bapak Ibu sejak perdagangan Oktober, asingnya keluar terus, sahamnya jatuh. Hari ini ada net buy kecil saja 1 miliar. Seperti tadi kita lihat dominasinya kan memang asing kecil. Dalam 5 hari ada 17,93 miliar net sell. Dalam 20 hari ada minus 39,27 miliar asingnya net sell. Dalam 60 hari 102,62 miliar asingnya net sell. Dalam 100 hari ada 34,79 asingnya net sell. Itu dia untuk foreign flow Akra. Kita lihat dengan tren Akra. Tren Akra Q3 ya, belum masuk laporan keuangannya ke database, tapi di sini kita punya posisi stop loss untuk yang ini, di bawah juga ada yang sangat konservatif ya stop lossnya. Paling enggak kita patternnya sudah low, high terhadap low, tinggal menunggu break higher high. Kalau melihat valuasi sih pakai Q3 dia under value ya. Di sini golden cross juga sudah bagus. Targetnya di atas tadi 1650, tapi di sini ada yang nyangkut 1550-an. Supply zone. Kita lihat dengan PWS Akra bagaimana dengan chart Haikinasi. Haikinasi Akra. Oh, sudah ada sinyal juga. Buy-nya ada 3, 4. Trennya masih down. Volumenya sangat besar. Spreadnya wide. Tapi masih ini ya Bapak Ibu. Jadi dia masih belum terlihat akumulasi. Walaupun ada sinyal buy. Besok kalaupun ada pullback sedikit. Kita bisa buy on weakness. Kita menunggu warna hijaunya ini muncul lagi. Target jualnya di atas ini ya. Ini target jual.
Tapi di sini nanti ada supply yang 1400-an akan ada supply kalau nggak salah. Kalau lihat ini. Oke, jadi bisa buy on weakness, Bapak Ibu, jaga atas jaga bawah, risknya mudah-mudahan kecil, tapi wajib karena kalau kita lihat week monthly, ya kesimpulannya, kalau kita lihat monthly ini mau marking down, weekly-nya juga marking down, tapi daily-nya bisa kita buy, mudah-mudahan dia pullback. Yang penting jangan nyangkut di akra. Itu banyak yang nyangkut, kalau dia naik ini pasti keluar di akranya. Saya kebetulan nggak punya. Kalau ada saham yang lain tidak ada yang bagus, mungkin saya colek-colek ini. Habis ini saya buat analisa lebih detail untuk saya sendiri. Dan Bapak Ibu setelah ini lakukan analisa sendiri ya gitu. Rasakan feelingnya. Sekarang kita lihat saham lainnya. Kita bikin analisa singkat saja. Mungkin ada yang bagus juga. Kayak ERA sama MAPI ini luar biasa. Pertama adalah saham Hill. Kita cek dulu alert Hill. Hill ya rumah sakit nih Hermina ya. Oh fresh ya, Hill ini fresh. Ada apa? Apakah ada berita? Bapak Ibu kalau ada komentar, ada mungkin laporan keuangan atau apa, tolong komentar saja di deskripsi di ini saja di YouTube-nya. Kita cek dengan Speedo Hill ya untuk daily, Bapak Ibu bisa cek nanti weekly-nya sendiri. Hill kalau lihat speedometer dia berada di zona grid, artinya demand-nya lebih besar pada supply. Kita cek dengan Star Hill. Ada apa ya untuk saham ini? Dia Hill ini berada di zona panik ya, relatif terhadap komposit yang menguat. Dia menguat justru cukup signifikan, arahnya sudah ke hope. Tapi belum masuk segitiga ini, kita tunggu. Bapak Ibu monitor saja atau biasanya kalau saya mau monitor tuh beli satu lot. Begitu dia masuk, maka kita sebut sebagai habis panik terbitlah hope. Nah, di sini posisi terbaik untuk membeli daripada Bapak Ibu kemudian ada alert dia keluar di sini. Apalagi ini kan fresh ya alertnya, jadi mantap ini. Kita lihat dengan VPA Hill. Cuman saya tidak akan analisa lengkap. Bapak Ibu lakukan analisa sendiri. Nah, itu dia pentingnya untuk bisa belajar melakukan analisa. Oh, dia sempat jebol demand zone nih. Oh, nanti Bapak Ibu di atas 1600 ini jual ya, Bapak Ibu. Ini dia naik ke atas, supply yang masuk, volumenya membesar, tapi di sini ada arah panas akumulasi. Sinyal tidak ada, volumenya sangat besar, spread-nya besar, tapi supply-nya masuk, tapi dia tidak tune ya. Ini supply-nya aja, ambil profit taking dari retail mungkin. Kita cek dengan foreign flow, PIF Hill, untuk melihat asingnya bagaimana ya di saham Hill ini. Baik, ini adalah chart foreign flow untuk Hill, rumah sakit Hermina. Kalau kita lihat hari ini asingnya net sell malah. Oh, mungkin bisa jadi dia guyur ya, beda kena R1 dia guyur. Ini hari ini net sell 12,42 miliar asingnya net sell, dalam 5 hari tersisa net buy 1,96 miliar, dalam 20 hari ada sisa net sell minus 81,14 miliar, dalam 60 hari net sell minus 138,9 miliar, dalam 1 hari adalah 216,9 miliar asingnya net sell. Tapi di sini mudah-mudahan mau golden cross nih. Oke. Kita lihat saham berikutnya, Hill, begitu dia kesimpulannya bahwa asingnya net sell dan dia nge-swing saja ini saham Hill ya. Kita lanjut dengan ERA. Kita cek dulu alert ERA. Jadi kalau yang berminat beli Hill, Bapak Ibu bisa lakukan analisa lengkapnya seperti tadi analisa di Akra. ERA ini freshnya bulan 1 tanggal 22, sekarang bulan 2. Nah, ini mungkin masih bottoming juga. Kita cek dengan Speedo ERA. Nanti kalau saya analisa lengkap semua, waktunya nggak cukup Bapak Ibu ya. Grid, artinya demand-nya lebih besar daripada supply. Kita cek dengan Star ERA. Kalaupun ada yang menarik ERA atau MAPI, tentu habis ini saya akan lakukan analisa sendiri. ERA dia menguat hari ini signifikan relatif terhadap penguatan komposit. Dia sudah masuk ke dalam segitiga ini, maka untuk ERA bisa kita sebut sebagai habis panik terbitlah hope. Karena saat kompositnya menguat 0,6 dia jauh menguat dan dia sudah habis panik ini. Dia beli di sini untuk daily-nya adalah yang dekat-dekat bottoming dari banding. Nanti kalau Bapak Ibu ada alert,
baru mau beli saat dia sudah di grid. Nah, inilah yang kita cari-cari biasanya. Biasanya ada yang sudah melakukan penelitian ya, dia kumpulin saham-saham yang ada di Panic dan jual di daerah grid. Biasanya begitu, ada yang lakukan gitu. Salah satu peserta workshop. Oke, kita lihat VPA era, kita konfirmasi di price dan volume. Oke, yang begini harus dicek di weekly ya, Bapak Ibu, atau VPA weekly era. Maaf ya, VPA weekly era. Maaf kalau agak telat jadinya. Oh, dia weekly-nya cucuk ya. Kalau main di weekly, Bapak Ibu beli, jual di sini, beli di sini, dijual di 476 ya. Tapi ini semacam dia stop loss hunter untuk di sini nih. Pas weekly-nya volumenya sudah besar ya. Bullish sign, walaupun masih bisa tambah besar lagi, volumenya kan masih hari Selasa, ini satu yang luar biasa di era. Kalau di daily-nya tadi kita lihat ada perlawanan, ini pasti ada supply-nya ya. Kita lihatlah VBP era, itu ada supply-nya, kita tambah lah ya, maaf. Ini dia supply yang membuat dia profit taking, jadi ada orang-orang yang nyangkut sekitar 400, begitu sekena 400 dia profit taking-nya keluar exit. Di mana ini? Ya dia bisa turun ke sini nih ya. Kalaupun pullback, kalau naik ke atas mudah-mudahan bisa. Ini kan sudah dites, yang nyangkut sudah keluar. Besok kalau demand-nya masih ada, dia akan mencoba mengetes yang ini. Selling element auto rally, dia akan turun dulu secondary test mengambil demand. Jauh pula demand-nya ini. Lihat besok lah ya. Kita cek dengan foreign flow era. Berikut ini adalah chart foreign flow untuk era Jaya Swasembada. Kalau lihat ini miris dengan asingnya. Sahamnya naik, asingnya malah gunakan kesempatan untuk exit ya Bapak Ibu. Jadi exitnya cukup besar. Di rata-rata sejak bulan Agustus, asingnya net sell dalam 1 hari minus 36,22 miliar. Dalam 5 hari ada 41,9 miliar. Dalam 20 hari ada minus 44,87 miliar. Asingnya net sell masih. Dalam 60 hari minus 18,31 miliar net sell. Dalam 1 hari baru kita masih ada sisa 42,56 miliar asingnya net sell. Jadi memang cukup besar juga ini di eranya Bapak Ibu. Maaf ya Ibu, kita coba alert SSMS. Maaf. Ya, SSMS ini kalau kita lihat ya dia ada freshnya di bulan 12 tanggal 30. Mungkin dia sudah berjalan alert 1, 2, 3, 4 harusnya sudah berjalan nih. Kita cek dengan Speedo SSMS. SSMS dia berada di zona grid, artinya demand-nya lebih besar pada supply. Kita cek dengan Star SSMS. Secara relatif terhadap penguatan komposit 0,6, SSMS ini masih melemah. Dia maksudnya fear-nya masih masuk walaupun sudah tertahan oleh demand. Artinya lihat ini jarak antar bintangnya sebelumnya jauh ya. Sekarang dia memendek, dia melawan fear yang masuk di zona grid. Ini kalau demand-nya masuk lagi dia akan berbelok nih Bapak Ibu ya. Dia putar-putar di zona itu. Zona grid. Kita lihat dengan VPA. Pakai weekly dulu lah ya. Saya curiga VPA weekly SSMS. Kenapa? Tadi alertnya kan mulai Desember. Harus lihat dulu struktur besarnya. Oh, begitu. Jadi memang di Desember itu naiknya sangat kencang. Dia VPA SSM. Kita lihat kalau gitu kita buka ya. Cutoff kecil. Nah, ini dia. Dari bulan 12 itu harusnya dia sudah kasih tahu nih ada alert ya. The best time tolong ini sedikit. Jadi patternnya ini adalah high, low, high. Nah, ini ya dia kita nggak tahu kemana ya Bapak Ibu akan bergerak. Volatilitasnya tinggi agak susah juga. Tadi kita lihat juga dengan PVM dia kuat. Tapi ini volumenya besar ya. Day move indicate strength, volumenya di bawah rata-rata tetap 20 hari. Oh, begitu. Gimana ya? Stop loss saja dijaga deh ini. Begini saya susah juga ini kalau volatilitasnya tinggi. Kalau kita pasang stop loss kena stop loss hunter, kena volatilitasnya tinggi daily. Tapi saya rasa dia ngetes demand-nya sudah bergerak ini low, high, high, low. Sekarang dia harus close dulu 2530 untuk membentuk higher high. Bermain di fraction ini. Ya, 2000 ke atas beda fractionnya. Berikutnya kita cek dengan foreign flow, PIF SSMS.
Berikut ini Bapak Ibu, foreign flow untuk SSMS, sawit sumber mas sarana. Kalau kita lihat asingnya memang volatil dia di sini, keluar masuk. Mulai dari Januari kita deteksi ada buy yang besar, tapi di akhir Desember tadi yang alert ini besar ya. Di sini alert yang saya katakan fresh, asingnya masuk, setelah itu dia naik. Jadi kalau ada alert yang fresh itu bisa curigai itu jaga atas jaga bawah ya. Kalau di sini jaga atas jaga bawah dapat barangnya nih. Oke. Hari ini asingnya net sell 1 miliar, dalam 5 hari tercatat net buy 0,36 miliar, dan 20 hari ada net buy 15,76 miliar, 60 hari net buy juga tersisa 16,19 miliar, dalam 100 hari stagnan asingnya sekitar 17,16 miliar masih net buy. Itu dia, kita cek alert yang lainnya. Indika ya, Akra sudah. Kita lihat alert INDY. INDY ini masuk ledakan volume nggak tadi ya? Masuk mungkin ya. Jadi Indika ini stabil, 9 ada, 10 ada, 11 ada, 12 ada, 1 ada, sekarang ada lagi. Kalau dia tidak ada tren, berarti volatilitasnya nge-swingnya cukup tinggi nih. Dalam sebulan dia bisa berubah-berubah. Kita cek, kurang dari sebulan ya. Kita cek dengan Speedo INDY. Saat ini berada di zona grid, artinya indika untuk penutupan tanggal 18 Februari dia demand-nya lebih besar daripada supply. Kita cek dengan star INDY. Indika dengan penguatan hari ini ya, dengan relatif terhadap komposit yang menguat 0,6, indika menguat ya, outperform relatif terhadap komposit, dia masuk lagi ke zona grid. Silakan cek weekly-nya nanti Bapak Ibu. Kita cek dengan VPA INDY. Ini dia saya maksud tadi ya, untuk daily. Indika ini tampaknya volatilitasnya memang akumulasi, marking up, distribusi, marking down, akumulasi lagi, marking up, distribusi, marking down. Jadi memang cukup dalam beberapa bulan dia nge-swing ya. Kemarin di bulan Desember ada alert, lalu dia turun, sekarang ada alert lagi. Untuk hari ini sinyalnya effort to rise bullish sign, high volume up bar closing indicate strength. Jadi candle ini indikasi penguatan, volumenya meledak. Lihat ini ini ciri-ciri ledakan volume. Ada sesuatu pasti. Ya, karena dia lagi downtrend, volumenya kecil. Nah, begitu dia candle besar, volumenya besar, high volume, spreadnya wide, close-nya tinggi. Nah, ini sesuatu ya kalau ledakan volume seperti ini ya, ini Bapak Ibu ya, ledakan volume boom. Ledakan volume boom ya gitu. Oke. Kalau mau main cepat, perhatikan 1800-an lah. Ini biasanya low, high, dia akan turun dulu. Pokoknya begitulah kelihatannya. Kita cek dengan foreign flow, PIF, IND untuk melihat bagaimanakah asingnya. Berikut ini ada chart foreign flow untuk indika energi. Kalau kita cek dengan chart foreign flow-nya, aktivitas asing memang besarnya keluar masuk di September Oktober. Untuk hari ini ya memang net buy 2,1 miliar. Dalam 5 hari ya, net buy-nya masih tetap sama, sekitaran itu, net buy positif 2,92 miliar. Dalam 20 hari ada net sell lumayan membesar. Net sell-nya minus 12,27 miliar. Dalam 60 hari net sell menjadi minus 15,66 miliar. Dalam 100 hari net sell-nya minus 24,48 miliar. Jadi itu dia Bapak Ibu, kalau kita lihat indika, kesimpulannya memang volatilitasnya tinggi. Main-mainnya di sisi itu, kita kalau di bawah 1400 kita bisa buy on weakness, nanti di atas 1700 atau 1800 boleh sell on strength ya. Tapi tergantung weekly-nya ya. Nanti lihat weekly-nya dulu. Tapi kalau di daily dia memang putar-putar itu aja sejak September tahun 2024. Ya. Baik, Bapak Ibu, saya rasa cukup. Jangan lupa untuk subscribe, share, dan like video ini. Semoga bermanfaat ilmu yang di-sharing. Sekali lagi, practice make perfect. Bapak Ibu bisa lakukan sendiri. Nanti temukan style masing-masing yang cocok, chart mana yang jadi acuan. Kalau saya acuannya adalah volume price, domino ratio, lalu foreign flow juga, dan itulah beberapa yang menjadi utama untuk volume price analysis. Oke, semoga bermanfaat. Insya Allah kita bertemu di analisa lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.